Saudara selebritas Ciki Fauzi dan sejumlah sukarelawan dari 44 negara bergabung pada Global Sumut Flotilla untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan pada masyarakat Palestina. Melalui Instagramnya, anak kandung pasangan selebriti Ikang Fauzi dan Marissa Haque akan menyalurkan bantuan kemanusiaan pada masyarakat Palestina. Ciki menjadi sukarelawan dari 44 negara yang bergabung pada Global Sumut Flotilla. Mereka akan berlayar dari pelabuhan Tunisia menuju Gaza. Sebuah gerakan sipil internasional yang akan menembus blokade ilegal Zionis Israel di jalur Gaza. Saat mengantar sang putri, Ikang Fauzi menyampaikan harapan Ciki untuk konsisten dengan misinya. Dan saudara, informasi terkini kita terhubung dengan sukarelawan Ciki Fauzi yang tengah bergabung dalam misi kemanusiaan yang diinisiasi oleh Global Sumut Flotilla yang saat ini tengah berada di Tunisia. Halo Mbak Ciki. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ciki, sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya berbagi informasi dengan kami. Sama-sama. Pertama yang ingin saya tanyakan nih Mbak Ciki, menjalankan misi kemanusiaan, memberikan bantuan ke Gaza bersama sukarelawan lainnya. Apa yang akhirnya membuat Mbak Ciki tergerak sih untuk bergabung? Oke, soal isu Palestina ini sudah lama sekali saya gerakan bersama teman-teman yang peduli. Jadi ketika ada momen seperti ini, saya daftar dan alhamdulillah terpilih, lalu izin ke ayah, ke keluarga, dan akhirnya disinilah saya sekarang gitu ya, bersama teman-teman lainnya kita berusaha untuk membuat koridor kemanusiaan bersama kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia, dan sekarang mereka tuh sudah bertolak dari Barcelona yang insya Allah ini karena uncertainty-nya tuh tinggi sekali ya Mbak ya, misi seperti ini. Jadi insya Allah mungkin besok atau 2 hari lagi kapalnya sampai ke Tunisia, lalu kita bergerak bersama menuju perairan Gaza. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi tujuannya di sini ini adalah non-violence mission. Jadi benar-benar misi kemanusiaan, tujuannya untuk membuka koridor kemanusiaan untuk let the aid enter. Oke. Dan ya semoga apa yang kita bersama-sama dari manusia aktivis Palestina dari seluruh penjuru dunia ini bisa realisasi ya, menembus blokade Gaza. Mbak Ciki, boleh cerita mungkin kondisinya saat ini memang sedang berada di mana dan nanti mekanismenya akan seperti apa Mbak untuk penyaluran bantuan ini? Oke, sekarang lagi di Tunisia, kita lagi menuju kita lagi menunggu koordinasi berikutnya karena lagi-lagi ini dinamis sekali dan uncertainty-nya juga tinggi. Bahkan kemarin juga Ben Gvir ya yang menhannya Israel atau apa aku lupa, itu juga kayak udah banyak memberikan ancaman kalau misalnya teman-teman yang tergabung para aktivis kalau ditangkap akan ditaruh di penjara teroris apa dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi diingatkan di sini saya dan teman-teman relawan dari IGPC Indonesia Global Peace Convoy dan juga Global Sumut Flotilla, kita nih bergerak pakai hati nurani banget ya. Dan ini tuh memang hal soal isu kemanusiaan, ini basic humanity yang memang harus terus digerakkan. Dan sebenarnya it's not all about us, it's not about us yang berusaha menghadapi ketakutan-ketakutan ini, karena kita harus ingat orang-orang Gaza hadapi setiap hari itu melebihi dari ketakutan-ketakutan yang sekarang kita hadapi. Jadi aku mohon banget exposure-nya ke orang-orang Gaza. Kita nih hanya perantara kepedulian, dan semoga kita bisa membuat koridor kemanusiaan di sana menuju Gaza. Amin. Insya Allah. Amin. Semoga bisa tercapai. Tapi Mbak Ciki, kalau misalnya boleh berbagi pengalaman ya, tadi Mbak Ciki sempat menyampaikan ketidakpastiannya tinggi. Nah tentu ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya sebelum perjalanan ini, mengingat perjalanan yang sangat menegangkan begitu, beresiko begitu, dan perjalanannya menempuh waktu yang panjang. Seperti apa persiapannya kemarin Mbak Ciki? Persiapannya kita latihan di barak ya. Jadi ada banyak relawan, terus kapal yang tersedia kan juga sekian puluh ya. Aku nggak bisa ngasih tahu spesifik ya, karena alhamdulillah terus bertambah, dan kita juga
belum bisa memberitahu jumlah-jumlah spesifik, hal spesifik karena private and confidential. Kita sebagai relawan juga terus dipantau kan, takutnya ada penyusup. Jadi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita kasih tahu nih, Kak Punten ya. Jadi intinya kita udah persiapan, udah latihan dengan berbagai skenario dan kemungkinan. Kita sudah belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi dari flotila 2000. Halo Mas. Dari flotila 2006. Jadi kan memang gerakan ini rutin ada terus ya digerakkan untuk menembus blokade Gaza, untuk break the siege ya, untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Jadi kita belajarlah dari skenario-skenario yang kemungkinan akan terjadi dan apa yang harus kita hadapi jika nauzubillah ya, jika berhadapan dengan jenis-jenis IOF yang kita harus bagaimana cara bertindaknya dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi kembali diingatkan bahwa ini non-violence mission, ini non-violence sailing. Tujuan kita ini bermisi kemanusiaan untuk membawa aid, untuk membawa bantuan yang emang dibutuhkan masyarakat Gaza. Jadi please teman-teman juga bantu kami, jaga kami, karena sebenarnya yang bisa menjaga kami orang-orang Indonesia nih yang gak ada hubungan diplomatik sama Israel ya, adalah kalian yang bersuara di sosial media. Ya, jaga kami ya, dan ingat tujuan utamanya, exposure-nya adalah Gaza. Ketakutan-ketakutan semua yang kita hadapin di sini, mission and all of this stuff ini gak ada apa-apanya dibanding hal-hal tidak manusiawi yang terus-menerus terjadi di Gaza. Tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan genosida yang masih detik ini terus terjadi di Gaza. Jadi it's all about opening eyes terhadap humanity. Semoga menjawab ya. Baik, Mbak Ciki, kalau boleh berbagi sedikit saja, ini ada berapa relawan yang dari Indonesia dan dari negara mana saja, dan mungkin terakhir harapannya seperti apa nih dari misi kemanusiaan ini? Oke, relawannya tuh udah banyak banget ya, dan mostly kayak bule-bule gitu. Jadi maksudnya jujur ya, aku sebagai Muslim, kita tuh ada sebenarnya tuh ada kewajiban membela Baitul Maqdis. Tapi di sini kita ngekor sama bule-bule, sama acara bule-bule yang Masya Allah mereka tuh bergerak tuh benar-benar dari hati nurani buat humanity. Kayak misalnya kemarin tuh di beberapa sesi kanan kiri aku tuh orang Jerman. Dan aku ngobrol banyak ya sama mereka non muslim, tapi mereka benar-benar bergerak dari hati nurani atas dasar kemanusiaan. Bahkan ketika di Jerman making protest ya, mereka garap protes demo Palestina sama temen-temennya juga ditangkap polisi, tapi mereka gigih karena mereka tuh bergerak atas dasar humanity dan kemanusiaan. Baik. Dari situ aku banyak reflektif sih, kayak sebagai Muslim di Indonesia yang harusnya negaranya tuh hutang konstitusi sama Palestina, tapi bergerak tuh tidak segigih orang-orang di negara-negara lain. Jadi emang ini lesson learned, mungkin jika Allah kasih umur lebih terus lebih bergerak